Salam untuk semuanya, selamat pagi, salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dengan saya Eva Jenil. Kita akan membahas tentang inset caption, bagaimana membuat atau memasukkan keterangan gambar-gambar. Kita banyak menemukan buku, jurnal, atau apapun, di bawahnya gambar pasti ada keterangan. Sebelumnya saya sudah membuat tutorial tentang gambar dan memberikan keterangan, tetapi dengan fungsi text box, dengan fungsi manual. Kita akan membuat keterangan gambar sesuai dengan fungsi dan fasilitas yang sudah diberikan oleh Microsoft Office Word, yaitu berada di fitur Insert Caption, berada di Insert, berada di References, Insert Caption. Jadi Insert Caption ini adalah fitur yang kita pelajari bawaan Windows, bagaimana membuat sebuah keterangan gambar. Keterangan gambar maksudnya seperti ini. Ini salah satu buku yang sudah terbit. Ini bukan hasil layout saya, tetapi sudah berasal dari penerbit. Walaupun memasuki beberapa keterangan, walaupun sudah melalui beberapa editing, ada gambar, ya, banyak sekali gambar di sini. Ini ada keterangan, jadi ada gambar, ada keterangan, ada gambar, ada keterangan. Dan seringkali kita menemukan ini juga di buku-buku lain, ada gambar, ada keterangan. Bagaimana membuat keterangan ini sesuai apa yang kita pahami, kita pelajari di dalam Microsoft Office. Oke, kita mulai. Saya akan kembali ke tahun 2009. Ini adalah draft naskah yang sudah kami buat, melakukan penelitian di Pondok Cilik Ngaji Metode Sedayu di wilayah saya, wilayah Sedayu Gresik, sekitar tahun 2009. Jadi mohon maaf anak-anak yang saya teliti di Pondok Cilik waktu itu tahun 2009, yang insya Allah mungkin hari ini jika melihat videonya tahun 2021, mereka sudah kuliah semester 5 atau semester 4 lah. Nah, jadi anak-anak kecil ini insya Allah sekarang sudah kuliah atau bisa jadi baru lulus SMA, tapi insya Allah sudah kuliah. Oke, kita akan mencoba, kita akan belajar bagaimana dalam sebuah karya itu, karya ilmiah ataupun jurnal atau skripsi, itu pasti ada yang disebut dengan daftar isi, daftar lampiran, daftar gambar, daftar tabel. Ini pasti ada hal-hal seperti ini. Kemudian daftar pustaka, bagaimana membuat daftar isi. Bagian di dalam daftar isi itu ada daftar tabel dan daftar gambar seperti ini. Ini adalah bagian awal, ini daftar isi, ada kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel, baru menginjak bagian 1 seperti ini. Perbedaan membuat daftar gambar dan tabel secara manual itu seperti kita kemarin dengan text box, itu secara manual. Dengan kata lain, susunan yang kita buat adalah secara manual kita bikin. Tetapi melalui insert caption ini tidak. Setiap kali ada gambar kita membuat keterangan, maka nanti hasil dari kita memasukkan keterangan itu dengan sendirinya bisa menjadi daftar gambar atau daftar lampiran dengan ngeklik insert table of figure. Jadi di sini dalam materi ini nanti kita akan memasukkan pola, akan memberi numbering atau tidak, atau akan membedakan daftar gambar di bagian 1, daftar gambar di bab 2, daftar gambar di bab 1, daftar gambar di bab 2 dengan keterangan yang berbeda-beda. Maka di situ nanti ada pola yang harus kita ikuti. Oke. Cara kerjanya tidak langsung membuat seperti ini, tetapi cara kerjanya langsung menuju gambar yang tersedia di dalam draft. Ini saya hapus dulu. Jadi
atau kita bikin bawahnya aja biar tidak sulit. Ini adalah gambar di dalam naskah kita, langsung insert caption. Di dalam insert caption kita akan ditemukan layar seperti ini. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang pernah kita lakukan. Saya pernah melakukan pekerjaan insert caption dengan memberikan kode gambar. Maka untuk membedakan nanti saya akan memberikan kode yang berbeda biar enak. Ada tabel, ada persamaan. Jadi ini adalah referensi yang pernah kita lakukan. Kemudian jika kita ingin membuat keterangan gambar yang lain, maka kita harus ngeklik new label. New label. Oke. Kemudian numbering. Numbering ini berfungsi bagaimana kita mempola penomoran. Kita membuat nomor dengan angka, dengan huruf, dengan angka Romawi, ya. Seperti ini. Seperti ini, sudah ada contoh figur 21, tabel 1A. Ini apa maksudnya? Figur 21 atau tabel A1 ini untuk membedakan. Umpamanya kita berkehendak antara bab 1 dan bab 2 dengan kode yang berbeda, maka cara pembuatannya berada di caption numbering. Secara singkatnya kita mulai. New label numbering. Kita klik. Kita membuatnya dengan label apa? Kita bisa membuat dengan gambar. Untuk mempermudah, karena saya pernah membuat label ini dengan tulisan gambar, maka sekarang saya rubah menjadi GMB, GM atau GB, GB 1 atau hanya GB. Kalau kita tanpa memberikan numbering berarti GB atau gambar. Semua bab di dalam buku ini semuanya berlabel GB. GB dan kemudian secara otomatis akan berurutan mulai gambar 1 sampai gambar yang terakhir. Tapi kalau kita menghendaki GB1, dengan kata lain GB1 itu gambar di bab 1, maka GB1 ini adalah gambar-gambar yang di bab 1. Sekarang kita oke. Kemudian kita membuat label lagi. Kita membuat GB2 atau gambar 2. Dengan kata lain nanti kita memberikan pengkodean ketika ngeklik gambar 2, otomatis gambar tersebut berada di bab 2. Oke, kita oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Ada gambar 1, ada gambar 2. Oke. Sekarang setelah memberikan new label, setelah saya memberikan new label, label yang kita kehendaki, label baru yang kita kehendaki, baru oke. Andaikan di dalam pekerjaan kita nanti ada yang disebut dengan lampiran atau tabel, maka kita langsung klik new label, tabel 1 di bab 1. Akan kelihatan tabel 1. Umpamanya di dalam pekerjaan kita nanti ada membutuhkan sebuah lampiran, maka kita klik new label, lampiran 1. Ini kalau lampiran di bab 1. Kalau menghendaki lampiran semua bab itu labelnya lampiran, maka kita tidak usah membuat lampiran 1, karena yang nanti secara urut 1, 2, 3 itu secara otomatis akan mengikuti fasilitas Microsoft Office Word. Oke. Sudah? Insya Allah sudah cukup sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Pelabelannya bagaimana? Sekarang kita mulai. Ini saya hapus dulu. Kita klik di bawah gambar. Ini gambar. Kita klik bawah gambar. Kita masuk ke insert caption. Insert caption. Kita cari seperti yang tadi sudah saya katakan, kita sudah mempola sejak awal di new label, maka kita tinggal mencari apa yang kita kehendaki. Gambar 1. Kenapa saya harus ngeklik gambar 1? Karena gambar ini di bab 1. Kalau di bab 2 nanti saya akan ngeklik gambar bab 2. Kalau berupa tabel, maka saya akan ngeklik berupa tabel. Klik reference, insert caption.
Kita mencari mana? Gambar 1. Oke. Kenapa di sini gambar 1 kemudian ada 1? Ini 1 yang sini ini adalah 1 dari pelabelan kita menunjukkan bagian di bab 1. Yang 1 ini menunjukkan urutan gambar 1 secara otomatis. Kita kasih keterangan suasana pesantren dari gedung lantai 1. Kita kasih jeda, kita atur ulang, kita letakkan di tengah-tengah. Otomatis gambar 1 suasana pesantren dari gedung lantai 1. Gambar 1 1. Kita cari gambar lagi. Ini saya hilangkan biar enak. Saya hilangkan. Ini pekerjaan keterangan dari manual. Reference, insert table, gambar 1 ya, gambar 1. Sekali lagi, kenapa saya ngeklik memilih gambar 1? Karena ini berada di bab 1. Oke. Langsung kita ngetik anak-anak santri sedang berjamaah sholat. Kita letakkan di tengah. Gambar 1 2. Kenapa 2? 2 ini adalah angka urut. Nah, bisa di enter seperti ini, angka urut gambar 2. Tadi ini gambar 1 ya, yang ini gambar 2. Sekarang kita cari gambar lagi. Tadi santri putih, sekarang keterangan santri putra. Sama dengan cara reference, caption, kita pilih gambar label 1. Oke. Kita kasih keterangan santri putra sedang berjamaah. Kita bisa langsung, kita bisa enter, kita letakkan di tengah-tengah. Gambaran 3 otomatis. Oke, bisa dipahami ya. Dan seterusnya. Teman-teman sekalian, andaikan gambar ini, kita menggunakan andaikan karena di buku ini tidak ada bab 2. Ada bab 2, di bab 2 tidak ada gambar. Ini adalah bab 2. Maka tinggal klik reference, insert caption, kita cari pelabelan gambar 2. Oke. Ini menunjukkan bahwa gambar ini bab 2. Anak santri sedang santai. Ini bab 2. Kedua. Ini keterangannya santri sedang membersihkan. Ini sebenarnya bukan santri. Jadi ini pada waktu itu santri setelah makan, maka guru atau pengurusnya membersihkan lantainya. Tapi ada santri kecil yang namanya santri perempuan, beliau juga ikut menyapu. Kemudian yang santri laki-laki menertawakannya. Senang sekali pada waktu itu. Jadi ini aja kita kasih keterangan, ini bab 2 Kak.
references, caption, bab 2 kita klik gambar 2, kemudian oke. Santriwati belajar menyapu. Kok belajar, sedang menyapu. Oke. Ini adalah beberapa gambar. Bagaimana dengan tabel? Karena di dalam buku ini tidak tabel, maka otomatis jika menemukan tabel di dalam sebuah buku kita, katakanlah ini tabel, bawahnya ini tabel itu berarti penjelasan data yang berada di kotak-kotak atau angka. Kita tinggal klik insert caption, kita cari pelabelan yang kita buat di awal tadi, tabel. Data aktivitas santri. Kemudian ada label lagi, ini bab 2 tidak ada gambarnya. Namanya di sini ada ini tabel. Saya kasih keterangan. Nah, insert caption, tabel yang kita buat tadi mana ya? Ada beberapa tabel. Tabel 1 kalau tidak salah. Tabel 1. Oh iya, tabel 1. Kita kasih keterangan data pulang. Ini atasnya ada datanya. Oke teman-teman, seperti itu cara proses pemberian keterangan, baik keterangan gambar, keterangan tabel, keterangan lampiran. Kemudian setelah itu kita menuju insert table of figure. Apa maksudnya? Kita masukkan tabel-tabel atau gambar-gambar yang sudah kita bikin keterangannya ke dalam lampiran daftar isi. Seperti ini. Jadi dalam sebuah karya ilmiah itu ada yang disebut dengan daftar isi. Daftar isi berarti ada isi mulai bab 1, bab 2. Kemudian ada lagi di lampiran kedua. Ini saya hapus dulu biar enak. Ada daftar lampiran, ada daftar gambar, ada daftar tabel data. Maka caranya memasukkan itu insert table. Tadi insert caption, sekarang insert table of figure. Ini sudah tersedia. Kemudian di sini ada tab leader. Kita akan men-setting bagaimana kalau non kosong. Ini berarti ada titik-titiknya. Ini titiknya shred. Ini seperti ini. Ya. Kalau memformat option modifikasi, option kita menggunakan apa? Caption apa? Seperti ini juga modifikasi. Kita modifikasi table of figure, paragrafnya atau normnya, bagaimana hurufnya. Kita bisa men-setting di sini. Kita bisa memodifikasi apa yang kita kehendaki. Secara umum, fungsi dari ini, dari table of figure ini adalah kita mengumpulkan pekerjaan kita dalam satu halaman. Format template itu maksudnya format ini nanti apakah seperti ini atau klasik tidak ada titik-titiknya, atau destinasi apa ini garis, kemudian tengah-tengah centered, formal secara formal, kemudian simple formal aja ya. Sudah? Kalau sudah, kita oke. Kemudian gambar 2.
Gambar 2 ini berarti di bab 2. Klik OK, maka dia akan muncul seperti ini. Gambar 2 nomor 1 2 3, gambar 2 di bab 2 1 2 3. Bagaimana untuk memunculkan tag? Seperti ini. Ini salah satu cara memunculkan tag. Semuanya akan keluar. Jadi dia akan keluar semuanya, kita setting. Jadi ini adalah gambar 1 bab 1 keterangannya, gambar 2 bab gambar 1 halaman 2 halaman 3, kemudian ini dan seterusnya gambar 1. Kalau ini tadi kita hasil pembuatan kita di bab 2. Kemudian tabel 1 tadi kita mengetik tabel, kemudian ada lagi lampiran, ada tabel 2. Ini gambar 1. Saya kira cukup. Ini salah satu fungsi dari insert caption dengan insert table of figure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.